Sinologi hari ini, kami akan membawakan tips insightful untuk mengoptimalkan workflow bisnis Anda. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk webinar hari ini akan ada 5 sesi. Sesi pertama akan dimulai dengan sesi webinar yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, Ibu Clara, selaku Country Manager di Indonesia. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi talk show FAQ, di mana kita akan ditemani juga oleh Ibu Clara dalam menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih terkait solusi sinologi yang akan dibahas hari ini, yaitu terkait solusi produktivitas bisnis. Lalu kita akan lanjut ke live Q&A, di mana kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan pilih nih pertanyaan yang berkaitan dengan tema webinar hari ini dari chatbox. Nanti ketika webinar berlangsung, kita mempersilahkan untuk menanyakan pertanyaan. Nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Clara di sesi live Q&A. Kemudian kita akan lanjut dengan sesi pengisian survei serta live lucky draw di akhir acara. Nah, kira-kira nih ada hadiah apa sih yang kita sudah siapkan bagi yang ikutan live webinar hari ini? Oke, ini saya sambil baca chatbox ya, katanya suaranya belum terdengar. Ini sudah terdengar jelas ya? Oke, sudah normal ya? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk feedback-nya. Oke, kita lanjutkan. Sembari kita lanjutkan, kita recording juga ya untuk nanti throwback kalau misalnya ada yang mau lihat recording webinar hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hadiah pada webinar hari ini, nanti kita akan jadi bagi ada 2 sesi. Jadi di sesi webinar, nanti Ibu Clara akan menyisipkan beberapa pertanyaan untuk para hadirin sekalian, di mana bagi para hadirin yang ikut serta menjawab semua pertanyaan, akan kami undi di akhir, di setelah webinar, dan akan ada 5 pemenang yang kita pilih untuk mendapatkan OVO 50.000 bagi yang aktif menjawab. Nah, untuk terms and condition-nya, untuk pengundian akan diadakan setelah webinar selesai. Jadi nanti setelah webinar selesai, kita akan mengirimkan video proof bahwa kita melakukan live raffle-nya untuk semua peserta yang menjawab 3 pertanyaan waktu in session quiz. Oke? Nah, kemudian nanti sehabis sesi webinar, kita juga akan memberikan waktu isi survei feedback form nih. Kemudian kita akan live raffle lucky draw untuk satu pemenang yang akan mendapatkan 1 set NAS beserta hard disk-nya. Nah, kira-kira set NAS-nya apa ya? Ini kita udah kasih nih hint-nya, yaitu NAS terbaru 25 seri ya, DS225 Plus beserta 2 unit hard disk 2 TB untuk 1 pemenang. Nah, terms and condition-nya yaitu pengundian akan saat webinar. Kemudian nanti untuk pengisian survei-nya ada terms and condition seperti apa akan kami infokan di bagian belakang. Jadi jangan lupa untuk para hadirin sekalian untuk stay tune hingga akhir acara. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita undang ya Ibu Clara untuk membawakan sesi hari ini. Ibu Clara, kita persilahkan. Sebentar. Halo, tes. Selamat siang. Aman? Belum? Oke. Halo, selamat siang semuanya. Baik, nah terima kasih untuk Anda hadirin sekalian yang telah bergabung di webinar Sinologi hari ini. Perkenalkan, saya Clara selaku Country Manager untuk wilayah Indonesia. Nah, topik webinar hari ini adalah modernisasi produktivitas bisnis dengan Sinologi NAS. Kita akan telusuri lebih dalam tentang Sinologi Office Suite yang merupakan serangkaian aplikasi bawaan di Sinologi NAS untuk meningkatkan produktivitas bisnis di kantor Anda. Nah, sebelumnya saya ingin tahu seberapa familiar para peserta hadir di acara hari ini. Apakah Anda sudah pernah menggunakan atau menjual NAS Sinologi? Nah, silakan dipilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda. Jadi ini adalah voting pertama hari ini. Silakan langsung diklik, pilih jawaban yang muncul di layar, dan jangan lupa di-submit, biar kelihatan jawabannya ya. Oke, kita akan tunggu 5 detik
untuk mengumpulkan hasil votingnya? Untuk voting, kita persilahkan untuk klik di bagian layar ya, pilih jawaban yang sesuai dan jangan lupa di submit. Oke, sebentar Ibu Clara. Baik. Oke, sepertinya sudah boleh. Sebentar, kami akan end voting dan kita akan tampilkan ya resultnya Ibu Clara. Silakan. Oke, saya lihat dulu. Jadi mungkin ada yang masih kurang familiar dengan platform Click Meeting, tidak perlu khawatir, kita akan slow aja, kita akan tunggu ya para hadirin sekalian. Jadi kalau dilihat di sini, 46% para hadirin itu sudah pernah menggunakan Sinologi. Jadi ini pada kebanyakan hampir setengah ya, adalah user Sinologi dan sisanya itu pernah menjual dan sebenarnya ada 16% juga nih ya, yang belum pernah menggunakan ataupun menjual. Wah, new user nih, new user. Baik, kita kembali ke slide hari ini. Oke. Nah, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas bisnis ini didorong kuat oleh transformasi digital, terutama lewat penggunaan internet yang makin luas dan pemanfaatan AI yang tiap hari makin meningkat. Dengan adopsi yang tepat, kerja bisa jadi lebih efisien dan kolaborasi jadi makin lancar. Perusahaan yang cepat beradaptasi akan lebih fleksibel, siap menghadapi perubahan, dan juga tetap kompetitif di pasar yang terus berkembang. Jika bicara NAS, banyak yang taunya NAS itu fungsinya cuma sebagai storage, yang biasanya digunakan hanya untuk manajemen atau penyimpanan data only. Tapi ada juga banyak yang belum tahu bahwa di dalam Synology NAS masih ada beragam solusi lain yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, keperluan backup dan disaster recovery, atau juga digunakan sebagai NVR, video surveillance, dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Nah, bagaimana dengan para hadirin sekalian? Kan udah ada banyak user Synology yang hadir di webinar hari ini ya. Jadi dari beragam solusi yang ditawarkan Synology, apa saja solusi Synology yang sudah Anda gunakan? Nah, di sini Anda bisa memilih semua jawaban yang paling sesuai dengan Anda, jadi boleh pilih dari lebih dari satu ya. Silakan, kita tunggu sekitar 5 detik. Oke. Oke, kita informasikan lagi, bisa masuk ke layar ya, layar Anda yang sekarang, nanti ada kelihatan untuk surveinya. Kemudian jangan lupa habis dipilih pilihan yang sesuai, jangan lupa di-scroll ke bawah untuk diklik tombol hijau harusnya ya, klik Submit. submit. Betul. Baru bisa tersubmit ya Ibu Clara. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu 5 detik lagi ya Ibu Clara ya. Yes, betul. Oke, Ya, kita jadi akan dicentang, scroll sampai bawah, ada tombol submit. Jangan lupa diklik submitnya. Oke, kita tutup votingnya Ibu Clara Yes, ya. silakan biar kita Oke. bisa lihat resultnya dari Kita voting share yang kedua. resultnya. Oke, kita lihat. Oh, oke. Jadi lebih dari setengah itu menggunakan untuk file sharing justru ya. File sharing untuk di-mapping, digunakan atau diakses oleh banyak user sekalian gitu. Kemudian yang kedua paling sering digunakan sebagai backup. Oh, oke. Untuk backup PC, virtual machine ataupun server. Justru yang ketiga paling banyak digunakan adalah storage. Malah storage itu juara ranking ketiga malah ya dari solusi yang digunakan untuk Synology. Baik, baik. Wah, ini sangat variatif sekali penggunaan setiap user ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Oke, baik. Nah, beragam solusi dari Synology ini sudah dipercaya dan diimplementasikan langsung oleh banyak pengguna bisnis, baik perusahaan lokal ataupun global, dari berbagai macam industri, termasuk Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini juga. Dan untuk topik hari ini, kita akan bahas lebih dalam tentang solusi produktivitas bisnis dari Synology. Jadi spesifik hanya untuk solusi yang produktivitas. Nah, sekarang makin banyak perusahaan yang mulai beralih
ke solusi on-premise dari SaaS ataupun cloud. Kenapa? Karena ada beberapa poin ini. Pertama, akses data lebih aman dan lebih cepat lewat jaringan lokal, jaringan LAN. Nah, kedua, kontrol dan privasi data juga dipegang penuh oleh perusahaan sendiri. Dan yang ketiga, secara overall biayanya pasti lebih hemat untuk jangka waktu panjang jika kita bandingkan dengan biaya berlangganan cloud yang tidak ada batasnya. Jadi, untuk memberikan solusi produktivitas yang on-premise tapi tetap mudah dikelola dan digunakan, Synology sudah siapkan serangkaian aplikasi dan kita kumpulkan menjadi Synology Office Suite. Solusi produktivitas dengan konsep private cloud. Lengkap dengan fitur kolaborasi, mail server, kalender, manajemen kontak, chat messenger, dan juga sampai ke catatan. Dengan aplikasi Synology Office Suite yang berjalan di atas Synology NAS dan kita simpan di kantor sendiri, ada 4 benefit utama yang bisa didapatkan dengan solusi on-premise. Misalnya, akses data lebih cepat, alur kerja jadi lebih efisien. Kepemilikan data sepenuhnya di tangan sendiri, jadi privasi data lebih aman. Dan juga tanpa biaya berlangganan, jadi cukup biaya investasi satu kali. Dan walaupun dia on-premise, tapi tetap lengkap dengan integrasi teknologi AI. Nah, agar lebih jelas, kita akan telusuri satu persatu tiap benefit yang disebutkan ini, dimulai dari bagaimana solusi produktivitas Synology bisa membuat alur kerja lebih efisien. Nah, banyak perusahaan mencoba berbagai aplikasi produktivitas untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tapi kalau pakai terlalu banyak aplikasi, karyawan jadi sering bolak-balik antar aplikasi yang berbeda, dan ini justru bikin alur kerja makin rumit dan kompleks, malah efisiensi jadi turun. Jadi mempertimbangkan ini, Synology Office Suite menyediakan solusi yang terintegrasi untuk membantu Anda bekerja semakin efisien dalam satu platform terpusat. Nah, maksudnya kayak gimana? Kita akan lihat sekilas bagaimana serangkaian aplikasi dari Synology Office Suite bisa mempermudah alur kerja Anda. Anda bisa simpan semua file perusahaan dengan aman dan teratur di dalam Synology NAS yang ada di kantor. Nah, file-file ini bisa diakses dengan mudah lewat portal Synology Drive, kapanpun, dimanapun, baik pakai jaringan lokal ataupun jaringan internet. Kemudian dengan integrasi Synology Office, Anda bisa buat beragam file Office dan kolaborasi secara real-time dengan rekan-rekan lainnya. Misalnya, membuat file dokumen untuk menulis artikel atau berita tertentu. Lalu membuat table dengan spreadsheet untuk tracking timeline project. Atau membuat slide presentasi untuk strategi terbaru atau laporan tertentu. Lalu untuk keperluan komunikasi, Anda bisa email-emailan pakai Synology Mail Plus. Lalu menjadwalkan meeting dan event lainnya pakai Synology Calendar. Dan kelola kontak internal ataupun eksternal secara terpusat dengan Synology Contacts. Dan untuk komunikasi yang lebih instan dengan tim internal, langsung aja di chat sesama rekan pakai Synology Chat. Jadi seperti yang Anda lihat, Synology Office Suite menyediakan semua alat penting yang dibutuhkan tim Anda untuk mulai bekerja sampai berkolaborasi satu sama lain. Dengan menjalankan semua layanan ini dalam satu perangkat Synology NAS, alur kerja karyawan bisa jadi lebih efisien, IT admin pun juga lebih gampang mengelolanya. Nah, sekarang kita lanjut ke benefit kedua, yaitu Synology Office Suite memberikan Anda kepemilikan data 100% sepenuhnya.
Kenapa? Karena perangkat dan data Anda kelola sendiri. Kalau data perusahaan tidak disimpan di server sendiri, itu artinya Anda tidak punya kendali penuh terhadap data tersebut. Dan dengan meningkatnya ancaman cyber dan juga kesalahan manusia yang tidak bisa diprediksi, simpan data di layanan cloud ataupun SaaS itu juga tetap ada resiko kebocoran ataupun kehilangan data. Jika Anda peduli dengan kontrol data dan juga privasi data perusahaan Anda, maka solusi produktivitas on-premise bisa menjadi jawaban untuk kantor Anda. Semua data disimpan dan layanan dijalankan di Synology NAS Anda sendiri, lengkap dengan fitur enkripsi, autentikasi identitas, dan juga pengaturan izin yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain kepemilikan data sepenuhnya, benefit ketiga yang enggak kalah pentingnya adalah solusi produktivitas Synology tidak pakai biaya berlangganan. Jadi semua aplikasi yang barusan saya sebutkan itu bisa digunakan hanya dengan satu kali pembelian. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak cloud provider yang mulai naikin harga berlangganan atau memberhentikan paket penyimpanan tanpa batas. Nah, dengan Synology NAS dan Synology Office Suite, investasi yang perlu dikeluarkan hanya sekali dan harganya juga lebih stabil. Jadi, apa? Apa saja fitur yang bisa ditawarkan oleh Synology Office Suite? Nah, karena ada banyak aplikasi, saya akan kelompokkan menjadi dua solusi utama, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Tapi sebelum kita eksplor lebih lanjut, saya ingin tahu dulu nih dari para hadirin sekalian, aplikasi produktivitas sinologi mana aja yang sudah pernah Anda gunakan atau dengar? Nah, di sini boleh pilih lebih dari satu ya. Ada 7 aplikasi dalam serangkaian Synology Office Suite, termasuk Synology Drive, Synology Office, Notestation, Mail Plus, Kalender, Konteks, dan Chat. Jadi seperti yang tadi, voting pertama dan kedua, mohon dicentang aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan ataupun sudah pernah didengar. Kemudian jangan lupa di-scroll sampai bawah dan klik submit. Oke, kita ingatkan untuk para peserta ya, jangan lupa untuk dilihat lagi di layarnya, jangan lupa untuk dipilih pilihan jawaban yang sesuai dan nanti di-scroll ke bawah untuk diklik submit. Soalnya kalau nggak di-submit nanti enggak terdaftar. Oke, kita tunggu dulu ya Ibu Clara ya, mungkin sekitar 5 detik ya Bu ya sebelum kita Yes, end. Kemudian kita share lagi ya Bu ya untuk resultnya. betul. Jangan lupa di-submit biar kecatat emailnya dan baru bisa ikut nanti undiannya ya. Iya, undian Betul. OVO untuk 5 pemenang. Oke, kita tutup sekarang ya, kita end voting dan kita share result. Oke, kita lihat hasil votingnya. Oh, oke, Synology Drive mostly 70% sudah pernah dengar ya. Ya betul, karena kita banyak sekali melakukan investasi atau marketing gitu ya. Oh, justru Synology Office masih pada baru sedikit setengah dari yang tahu Synology Drive. Juga tahu adanya Synology Office. Oke, oke, oke. Baik. Jadi sepertinya mostly untuk user Synology yang sudah pernah didengar atau sudah pernah digunakan adalah Synology Drive yang merupakan solusi untuk membangun private cloud di Synology. Baik, kita akan kembali ke slide sebentar. Nah, untuk jelasnya saya akan jelaskan satu persatu, kita akan explore lebih dalam lagi, dimulai dari solusi kolaborasi dulu, yaitu Synology Drive dan Synology Office. Nah, kolaborasi di cloud pribadi dengan Synology NAS bisa memberikan beberapa manfaat berikut. Manajemen file yang mudah, kolaborasi secara real time, lengkap dengan fitur keamanan tingkat enterprise dan juga gampang diimplementasi bagi IT admin. Fitur dan solusi yang Synology tawarkan didesain untuk membantu agar karyawan bisa bekerja lebih efisien dan produktif, termasuk IT admin. Dimulai dari manajemen file yang mudah. Dengan Synology Drive, Anda bisa membuat Synology NAS menjadi private cloud Anda.
Anda bisa simpan dan kelola semua file, termasuk file pribadi ataupun file bersama secara terpusat. Dan file-file ini bisa diakses kapanpun, dimanapun dari berbagai macam platform yang berbeda, termasuk web browser, Google Chrome, ya Mozilla, Safari itu web browser, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang diinstal di komputer, atau bisa juga mengakses file lewat mobile app. Jadi sangat-sangat fleksibel dari berbagai macam platform yang berbeda. Tidak peduli Anda lagi di kantor ataupun lagi kerja di rumah, Anda tetap bisa akses sinkronisasi, upload, ataupun berbagi file yang disimpan di NAS dengan mudah. Nah, selain akses yang mudah untuk user, untuk admin juga sudah kita permudah manajemennya dengan adanya Synology Admin Console, Synology Drive Admin Console. Jadi lewat admin console ini, admin bisa monitoring kondisi server NAS dan juga status perangkat yang terhubung dengan konsol terpusat. Admin juga bisa pantau semua aktivitas user dengan sistem log. Mau dia upload file, akses file, hapus file, edit file, itu semua kelihatan dari sisi admin. Lalu admin juga bisa mengaktifkan fitur keamanan seperti melimitasi download untuk file di folder tertentu atau menambahkan watermark jika file tersebut di-download oleh user. Jadi ini untuk menambahkan tingkat keamanan untuk file yang dibagikan lewat Synology Drive. Dan admin juga bisa melakukan remote wipe untuk menghapus data yang sudah tersinkronisasi ke komputer yang misalkan hilang atau komputer yang digunakan oleh karyawan yang sudah resign. Jadi admin bisa menjalankan remote wipe untuk menghapus data-data tersebut di komputer yang tidak diinginkan. Baik, nah selanjutnya terkait kolaborasi real time. Yang dimana bisa dicapai dengan integrasi antar Synology Drive dan Synology Office. Jadi ada dua aplikasi yang harus diinstal ya, Synology Drive dan Synology Office. Untuk apa? Nah, dengan menginstal Synology Office, user memiliki tambahan fitur untuk membuat file Office yang bisa diedit bersama-sama. Nah, ini termasuk file Office seperti documents, spreadsheets, dan juga slide. Sangat-sangat cocok untuk kolaborasi tim. Nah, sekarang bagaimana tentang keamanannya? Synology sangat paham akan concern keamanan, jadi kami sediakan fitur keamanan dari berbagai sisi. Sisi perangkat, sisi sistem, dan juga file. Pertama dari sisi perangkat, keamanan perangkat dijaga dengan autentikasi multifaktor yang aman. Synology juga sediakan aplikasi Security Advisor untuk bantu scan NAS dan juga memberikan saran untuk meningkatkan keamanan dan juga peringatan jika ada potensi kerentanan yang terdeteksi. Lalu diintegrasikan dengan layanan Cloud Active Insight, admin bisa memonitor status dari banyak NAS secara terpusat, lengkap dengan analisa AI dan langkah troubleshoot yang direkomendasikan. Lanjut ke keamanan sistem. Synology NAS mendukung fitur enkripsi volume, beragam aplikasi backup yang gratis, dan juga solusi cluster high availability untuk meminimalkan service downtime. Semua ini diciptakan dan dibangun untuk memastikan sistem dan layanan Anda tetap bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, kemudian untuk keamanan di tingkat file, juga tersedia fitur keamanan berbasis folder, seperti restrict download dan watermark yang barusan saya jelaskan. Lalu user juga bisa bikin file Office dengan enkripsi untuk melindungi data sensitif pastinya. Dan admin juga bisa atur permission user untuk berbagi file. Jadi bisa dipastikan hanya user tertentu saja yang boleh berbagi file ke pihak eksternal. Semua fitur keamanan ini Synology buat untuk memberikan perlindungan yang maksimal untuk data di private cloud Anda. Dan terakhir, solusi kolaborasi Synology juga sangat gampang diterapkan. IT admin bisa joinkan Synology NAS ke server Windows AD yang existing,
Lalu install agent Synology Drive ke banyak perangkat Windows sekaligus. Admin juga bisa setting permission langsung ke domain user atau domain group dan juga atur tugas sinkronisasi atau backup dengan template tertentu. Nah, buat apa nih? Buat memperlancar instalasi dan juga konfigurasi banyak perangkat sekaligus. Jadi nggak perlu satu-satu. Hal ini pastinya bisa sangat membantu menghemat waktu dan kerjaan admin, terutama untuk perusahaan dengan ratusan atau ribuan user ya. Oke, nah dari tadi kita bahasnya solusi kolaborasi. Sekarang kita akan lihat apa saja solusi komunikasi dari Synology yang bisa Anda manfaatkan, termasuk Synology Chat, Synology Mail Plus, Calendar, dan Notestation. Nah, untuk perusahaan yang sangat sensitif dengan privasi data, memiliki server chat pribadi untuk komunikasi internal sangatlah penting. Sama seperti Synology sendiri. Komunikasi antar karyawan Synology itu, apalagi untuk kepentingan kantor, tidak boleh pakai third party. Chat messenger, misalnya kayak WhatsApp, WeChat, itu nggak boleh. Nah, Synology itu harus menggunakan Synology Chat. Biar semua isi percakapan dan file yang dibagikan, semuanya tersimpan di server sendiri, bukan di server third party ataupun server orang lain. Komunikasi internal tetap lancar dan juga mudah diterapkan dengan adanya dukungan integrasi AD atau LDAP. Tinggal join domain dan tinggal disetting ke domain user ataupun domain group. Dan admin tidak perlu bikin user ataupun grup satu persatu. Anda bisa buat percakapan pribadi, grup chat, atau juga channel untuk komunikasi tim. Dilengkapi dengan fitur enkripsi end-to-end untuk mengamankan isi percakapan agar tidak bisa diakses sembarangan. Jadi walaupun semuanya disimpan di server, tapi kalau terlalu sensitif informasinya, kita bisa bikin chat room yang ada enkripsinya. Jadi admin pun nggak bisa lihat sebenarnya isi dari percakapan dari ruangan chat tersebut. Nah, akses ke chat itu juga bisa dari berbagai platform. Dari web browser, dari agent yang diinstal di Windows, macOS, ataupun dari mobile app. Semua aplikasi ini sudah disediakan dari Synology dan tinggal diinstal ke perangkat yang ingin digunakan. Dan yang nggak kalah penting adalah aplikasi Synology Chat ini adalah aplikasi bawaan dari Synology NAS. Jadi Anda bisa langsung gunakan tanpa perlu tambahan biaya lisensi apapun. Yang harus diperhatikan hanya satu, jumlah user yang bisa diaktifkan akan bergantung pada spesifikasi komputasi dari model NAS yang akan digunakan. Jadi kalau untuk user 100 orang dengan user 10.000 orang kan pasti beda ya spesifikasi komputasi yang dibutuhkan. Nah, selain chat messenger, komunikasi yang lebih formal biasanya menggunakan email. Dan tidak perlu khawatir, Synology juga sudah sediakan solusinya yaitu Synology Mail Plus. Anda bisa menjalankan Synology NAS sebagai mail server on-premise untuk mengelola email internal ataupun eksternal. Di dalam satu NAS, Anda bisa host beberapa domain sekaligus dan konfigurasikan secara independen. Permission user juga bisa di-custom dengan fleksibel. Dari hak aksesnya, metode loginnya, kuota email, setting pengiriman, dan juga kebijakan user bisa diatur secara perorangan, per grup, ataupun per domain. Jadi sangat-sangat fleksibel dan granular. Lengkap dengan transaction log, admin bisa akses informasi email secara detail, memastikan akar permasalahannya, dan melakukan troubleshoot yang lebih tepat dan efisien. Ditambah dengan integrasi solusi produktivitas lainnya, Anda bisa mengelola email lebih efisien lagi. Contohnya, dengan Synology Calendar, user tinggal klik tanggal yang muncul di email untuk membuat event di kalender secara otomatis. Jadi nggak usah bolak-balik antara kalender ataupun Mail Plus, tapi bisa otomatis dibuat dari Mail Plus. Lalu integrasi dengan Synology Contact. Jadi user bisa juga langsung simpan semua kontak yang muncul di email dengan
terpusat, dikelola semuanya dalam satu platform. Lalu dengan integrasi dengan Synology Chat, user juga bisa chat langsung dari interface-nya Mail Plus menggunakan plugin web browser yang sudah disediakan. Jadi sama, user nggak perlu bolak-balik antar interface Mail Plus dan chat server karena semuanya bisa diakses dari interface Mail Plus. Nah, bagaimana dari sisi keamanan? Nah, karena Synology sangat-sangat menjunjung tinggi tentang keamanan, jadi semua solusi dari Synology pasti lengkap dengan fitur keamanannya dari berbagai aspek. Kayak Synology Mail Plus, itu juga dilengkapi dengan keamanan bertingkat, seperti antivirus, anti-spam, ada blacklist, whitelist, DNS yang bisa dikonfigurasikan oleh user sendiri. Nah, Mail Plus juga mendukung protokol autentikasi email untuk mencegah pemalsuan email dan juga mendukung enkripsi email tingkat enterprise. Dan tidak hanya itu, Synology juga menyediakan fitur High Availability Mail Plus. Fungsi ini untuk membangun cluster failover untuk memastikan layanan email tidak terganggu jika ada salah satu perangkat NAS yang bermasalah. Jadi kita harus pastikan server email itu bisa terus berjalan lancar karena jika server mail down atau tidak bisa diakses, pastikan akan berdampak sangat negatif ke operasional bisnis. Jadi kita harus memastikan bahwa server email itu tidak boleh down sama sekali dan high availability cluster bisa menjadi jawaban untuk concern tersebut. Baik. Nah, tiap Synology NAS sudah dilengkapi dengan lisensi Mail Plus untuk 5 user atau 5 email aktif. Selebihnya, dibutuhkan lisensi tambahan menyesuaikan jumlah user atau email yang mau diaktifkan. Tapi yang harus diingat adalah lisensi Mail Plus ini bersifat perpetual. Tidak ada masa expire-nya dan masih bisa dimigrasi lagi ke perangkat NAS Synology lainnya. Buat apa? Buat upgrade misalnya untuk kedepannya ya. Misalnya udah mau ganti dari NAS yang jadul jadi NAS yang lebih baru, itu semua lisensi Mail Plus juga bisa dimigrasi antar perangkat Synology NAS. Jadi ini bukan biaya berlangganan, melainkan biaya investasi sekali saja, karena hanya butuh beli sekali dan tidak ada masa expire. Nah, tapi selain Mail Plus, semua aplikasi produktivitas yang saya paparkan barusan tidak perlu lisensi sama sekali. Termasuk solusi Synology Drive, Office, Konteks, Kalender, dan juga Synology Chat, itu nggak pakai lisensi. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu integrasi teknologi AI pada solusi produktivitas Synology. Buat apa ada fitur AI? Agar karyawan bisa bekerja lebih efisien lagi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Fitur AI seperti apa yang bisa Anda manfaatkan dengan Synology Mail Plus? Nah, dengan bantuan AI di Mail Plus, mengelola email jadi jauh lebih mudah. Pertama, Anda bisa merangkum email yang panjang menjadi poin-poin yang ringkas dan jelas. Bahkan lengkap dengan saran tindak lanjut. Jadi langsung to the point, baca email pun jadi lebih cepat dan efisien. Kedua, AI itu bisa bantu menulis email, memperbagus kata-kata, translate ke bahasa lain, sampai membalas email dengan hanya satu klik aja. Jadi makin efisien dalam membalas email. Dan terakhir, saat menulis email cukup ketik add untuk merujuk ke email sebelumnya atau ke template tertentu. Agar AI bisa memberikan respon yang lebih relevan dan sesuai dengan konteks yang diharapkan. Jadi udah beban nggak usah mikir kebanyakan, AI bisa bantu pikirin, kita tinggal cek konfirmasi apakah oke dan klik confirm. Fitur AI memang bisa memudahkan kerjaan, tapi penggunaannya tetap harus dikelola agar tidak disalahgunakan. Yang dimana data sensitif perusahaan malah nanti dipakai untuk pembelajaran AI. Jadi, untuk membantu admin mengelola penggunaan fitur AI yang lebih aman, Synology sediakan aplikasi Synology AI Console. Dengan AI Console, admin bisa melakukan integrasi dengan penyedia AI pilihan sendiri.
seperti OpenAI, Azure OpenAI, Amazon Bedrock, Google Gemini, Py2AI, atau lainnya. Admin juga bisa mengaktifkan fitur de-identifikasi untuk proteksi data sensitif. Jadi tugasnya AI Console ini dia bisa memfilter dan masking informasi sensitif sebelum dikirim ke server AI. Buat apa? Buat mencegah kebocoran data, memastikan data tidak digunakan untuk melatih machine learning AI pihak ketiga. Admin juga bisa mengelola penggunaan AI secara terpusat, termasuk atur user mana aja yang boleh akses ke fitur AI, fitur AI-nya mau dinyalakan di aplikasi yang mana aja. Admin juga bisa menetapkan batas token untuk per menit atau per hari, jadi biaya AI bisa terkendali. Nah, selain itu, admin juga bisa melihat log aktivitas tiap user secara detail. Tujuannya agar admin bisa memantau penggunaan mereka dengan mudah dan juga terpusat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Anda memilih model NAS yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Nah, Synology menyediakan lini produk yang lengkap dan luas untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan skenario dan skala user yang berbeda. Dari skenario penggunaan yang umum, misalkan untuk puluhan user, atau yang bisa diskalakan dengan fleksibel sampai untuk ratusan user, atau sampai yang perlu kinerja tinggi untuk ribuan user. Jadi Synology ada produk lini tertentu untuk skenario masing-masing. Dan masing-masing NAS Synology juga punya spesifikasi yang berbeda satu sama lain. Jadi Anda bisa cek langsung di website Synology untuk informasi maksimum user yang bisa dihandle oleh masing-masing model NAS Synology terhadap beberapa aplikasi yang saya sebutkan tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan jumlah user, besar kapasitas yang dibutuhkan, Anda tinggal pilih model NAS dengan spesifikasi yang sesuai. Tapi tidak perlu khawatir, jika Anda masih kebingungan, tidak masalah, langsung saja hubungi Synology dengan mengisi formulir inquiry yang akan dibagikan di akhir acara nanti. Nanti tim Synology yang akan bantu sizing dan rekomendasikan model Synology NAS dengan tepat menyesuaikan kebutuhan spesifik Anda. Oke, solusi Synology ini terkenal cost efektif. Nah, pertanyaannya berapa besar sih biaya yang bisa Anda hemat dengan solusi produktivitas Synology? Jika kita bandingkan solusi on-premise Synology dengan biaya berlangganan SaaS, perusahaan bisa menghemat sekitar 48% untuk kebutuhan 100 user dalam 3 tahun, di mana setiap user bisa mendapatkan alokasi storage sekitar 1 terabyte per orang. Nah, kalau dihitung dengan skenario 500 user, perusahaan bisa menghemat sampai 40%. Begitu juga untuk skenario 1.000 user. Perusahaan bisa hemat sampai 42% dari total biaya berlangganan. Dan ini kalau kita hitung selama 3 tahun, ya. Jadi tidak peduli untuk 100 user, 500, ataupun 1.000 user, biaya yang bisa dihemat sangat signifikan. Yang di mana hal ini menjadikan Synology sebagai pilihan utama untuk perusahaan yang sensitif dengan privasi dan anggaran. Baik, sekarang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas untuk fitur-fitur yang barusan saya jelaskan, mari kita lihat langsung demonya. Dan untuk demo ini saya akan bagi menjadi 2 bagian, demo dari front end, dari perspektif user, dan juga demo back end dari perspektif admin. Oke, kita langsung saja masuk ke interface NAS agar lebih jelas. Oke, sorry, coba balikin lagi ke slide tadi. Nah, jadi biar lebih ada gambaran dan simulasi gitu ya. Saya akan mensimulasikan alur kerja keseharian dari seorang product manager misalnya. Yang di mana dimulai dari cek jadwal di awal kerja sampai update report sebelum kerja. Dan ini semuanya menggunakan aplikasi produktivitas dari Synology Office Suite. Baik, kita langsung saja lihat demonya. Oke, jadi misalkan saya
Saya sebagai product manager. Oke, bisa? Baik. Jadi misalkan saya sebagai product manager, tiap pagi saya masuk ke kantor, hal pertama yang saya lihat adalah kalender. Saya lihat dulu, agak delay. Oke. Apakah aman? Aman. Nah, jadi misalkan hari ini saya punya sesi training. Share screen-nya oke ya, aman ya? Baik. Saya akan perlahan, untuk mempertimbangkan koneksi bandwidth atau internet yang agak pelan, takutnya di-delay di layar Anda. Jadi saya akan pelankan, tapi jangan khawatir kalau memang kelewatan dari sesi live demo ini, nanti ada rekamannya yang akan kita bagikan di akhir acara untuk di-review kembali. Baik. Nah, misalkan seperti ini. Jadi saya punya kalender dan contoh misalkan pagi hari saya datang ke kantor, yang harus saya cek pertama adalah apakah hari ini ada event tertentu atau aktivitas tertentu. Dan bisa dilihat, oh saya punya training jam 2.30. Next adalah saya harus membagikan dulu slide training yang akan saya bagikan, yang saya gunakan. Jadi saya akan masuk ke Synology Drive, portal di mana saya menyimpan semua data saya. Baik, saya akan masuk menggunakan account satu lagi, mohon ditunggu. Oke, nah, jadi ini adalah tampilan dari My Drive atau portal private cloud Synology, yang dimana saya juga bisa kolaborasi langsung untuk dokumen, spreadsheet, ataupun slide. Nah, hari ini karena saya punya training, yang dimana saya akan menjelaskan tentang Synology Drive Sales Kit. Dan ini adalah slide yang akan saya bawakan di training nanti. Nah, sebelumnya saya akan melakukan revisi dulu untuk slide ini. Saya cek dulu apakah semua sudah benar. Kalau sudah oke, tinggal doang nih versinya harusnya benar gitu ya. 2025 bulan Juli. Nah, versinya sudah betul. Dan saya akan membagikan file ini ke internal, private ya. Internal maksudnya semua user yang punya account untuk akses ke Synology NAS. Nah, ada satu lagi pilihan public link. Public link ini maksudnya saya juga bisa sharing file ini ke user tanpa Synology account, tanpa akun Synology. Nah, jadi mereka bisa akses langsung ke slide yang saya bagikan. Tapi untuk slide ini karena untuk training internal, saya hanya akan bagikan ke tim internal. Jadi saya akan memberikan mereka akses untuk comment only, ya, agar mereka tidak mengganti-ganti isi dari slide saya. Baik, setelah itu saya copy link ini, klik save. Oke. Lalu saya akan masuk ke chat messenger. Screen-nya aman, screen? Baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke chat messenger private, yang dimana saya gunakan untuk komunikasi internal dengan rekan-rekan saya. Jadi di sini sudah ada channel untuk tim sales, yang dimana semua di dalamnya adalah account manager, misalnya gitu ya. Jadi saya akan bagikan, halo guys, tolong dicek dulu presentasinya untuk hari ini. Nah, saya tinggal bagikan link ini agar mereka bisa mengakses langsung ke slide yang akan saya presentasikan nanti siang. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, setelah saya share di Synology Chat dan setelah selesai saya lakukan training ini, saya juga akan mengirimkan feedback form untuk diisi oleh para peserta yang hadir di training. Nah, untuk ini saya sudah siapkan feedback form di sini. Kita klik dulu, isi, lihat dalamnya. Jadi mereka harus isi dari departemen mana, namanya siapa, tanggalnya, feedbacknya apa, dan ada beberapa quiz yang harus mereka jawab di sini dan nanti akan saya minta untuk diekspor dan dikirimkan ke email saya. Nah, jadi sekali lagi saya akan melakukan sharing ke teman-teman sales
klik komen ya, dan saya klik lagi untuk copy link ini, klik save, dan saya bagikan lagi di sini. Nah, tolong isi feedback form. Nah, dan kumpulkan sebelum hari Jumat ini, misal gitu. Jadi ini adalah fungsi chat messenger untuk melakukan komunikasi instan dengan tim internal tanpa harus lewat email. Jadi tetap instan tapi private gitu. Oke. Nah, setelah saya share email, setelah saya share feedback segala macam, next adalah saya ingin melakukan arrangement training untuk sesi kedua. Jadi sekarang saya akan email ke tim-tim, teman-teman di sales, itu ada siapa saja, kita cek di sini, misalkan ada Budi, ada Clara, ada Jenny, Jovita, dan Lisa gitu ya. Jadi saya tinggal compose email di sini, dan saya masukin email-email barusan ada Lisa, ada Jenny, dan ada Jovita ya, Jovita. Oke. Dan saya bisa menulis email ini untuk arrangement training yang kedua. Sinologi Office, gitu. Misalkan training sesi kedua akan diadakan hari Rabu depan. Hari Rabu depan tanggal berapa? Tanggal berapa tuh? Misalkan tanggal 30 ya. Tanggal 30 Juli jam 14.30 WIB. Nah, misalkan seperti ini dan saya klik send. Jadi simulasi aja, simulasi. Harusnya kan email lebih formal segala macam ya. Tapi itu hanya untuk simulasi. Jadi setelah email saya kirimkan, saya tinggal masuk lagi ke private cloud saya barusan. Nah, di sini saya bisa melakukan update untuk tracking project yang saya lakukan. Karena training internal tim juga merupakan project saya. Jadi misalkan untuk Synology Drive sudah selesai sampai ke feedback form. Next adalah invitation untuk Synology Office, barusan sudah saya kirimkan lewat email juga ya. Jadi next tinggal training session misalkan di minggu terakhir bulan Juli yaitu 30 Juli seperti itu. Dan dengan begitu 1 hari saya sudah berlalu. Jadi dari cek kalender sampai ngobrol lewat instant messenger, melakukan training, update slide, feedback form, dan juga spreadsheet bisa dilakukan semuanya menggunakan solusi produktivitas dari Synology. Oke, jadi itu adalah perspektif user, right? Sekarang saya akan kasih lihat kalau dari admin gimana. Nah, kalau dari admin, saya tutup dulu semuanya sebentar. Baik. Nah, pertama bagi admin, bagaimana Anda bisa menginstal semua aplikasi yang tadi saya sebutkan? Caranya sangat simpel, sangat simpel. Tinggal masuk aja ke sini, Packet Center. Dan tinggal di-search semua aplikasi yang dibutuhkan. Contohnya, Synology Drive. Tinggal di-key in. Kedua, Synology Office. Ketiga, Synology Chat. Ya. Jadi tinggal di-search di Packet Center dan di-install sesuai dengan kebutuhan. Dan selama NAS-nya terkoneksi ke internet, dia akan download dan install sendiri secara otomatis ke sistem. Tapi kalau NAS-nya nggak ada internet, bisa juga kita lakukan dengan manual install dan tinggal diklik browsing untuk file aplikasi yang sudah di-download ke komputer, yang dimana downloadnya dari website Synology. Itu. Nah, itu pertama cara menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Next adalah bagaimana kita menambahkan user. Oh, itu sangat simpel ya. Kita tinggal klik user di sini, klik create. Bisa create 1 user aja atau kalau nggak mau terlalu rempong gitu untuk, konfigurasi permission, bisa juga kita create 1 grup, misalnya kayak gitu, misalkan grupnya sales. Oke, nah kita klik next di sini, lalu pilih siapa saja yang sales, oh Budi, Clara, Jenny, Jovita, Lisa, misalnya kayak gitu, lalu klik next, dan di sini kita tinggal pilih
5 orang ini punya akses permission ke aplikasi apa dan ke folder apa. Pertama dari folder dulu nih. Folder apa yang mereka bisa akses? Oh, pastinya folder sales. Folder marketing boleh nggak? Nggak boleh. Kalau yang lain boleh nggak? Misalnya desain nggak boleh gitu ya. Tinggal di-setting aja sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan masing-masing di kantor. Kemudian klik next dan tinggal dipilih kalau misalnya mau kita kasih kuota, mereka cuma bisa masukin data berapa besar juga bisa di-setting ya. Kalau nggak mau tinggal klik next. Nah, sekarang yang kita atur adalah aplikasi apa yang mereka boleh akses. Seperti yang tadi saya info, Synology itu punya banyak aplikasi. Aplikasi buat backup, buat surveillance, buat productivity, buat productivity aja ada 7 ya aplikasi. Jadi di sini kita bisa allow atau deny per masing-masing grup ataupun user ke aplikasi yang ditentukan. Contoh misalkan untuk teman-teman sales, saya akan kasih mereka akses ke Synology Mail Plus. Oh, servernya enggak, karena server kan buat admin gitu ya. Kalender, SMB protokol biar bisa mapping, Synology Contacts, Synology Chat, Universal Search agar mereka bisa search file menggunakan keyword. Virtual machine enggak, RC enggak usah. Misalnya seperti ini, Note Station iya, File Station iya, DSM jangan, karena DSM hanya untuk admin. Active Backup ini untuk backup, bukan buat user ya, buat admin, jadi mereka tidak boleh akses ke sana. Dan klik next. Setelah itu, summary-nya dicek dulu, sudah oke, klik done. Simple seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda sudah punya AD atau LDAP? Lebih simpel lagi, kita tinggal masuk ke domain, klik join, lalu tinggal dipilih nih, mau join ke domain atau LDAP dan tinggal diisi server domainnya, DNS-nya, segala macam untuk menjoinkan Synology ke AD existing yang ada. Jadi setelah udah masuk domain user dan domain group, nanti permission-nya untuk ke share folder ataupun ke aplikasi disetting langsung ke domain user dan domain group, bukan local user ataupun local group. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana admin bisa mengenable folder yang dibikin di sini. Saya punya 10 folder ya. Nah, akan saya nyalakan di private cloud di sini, Synology Drive. Saya akan kasih lihat untuk tim folder yang nyala cuma 3. Yang bisa diakses cuma 3. Kok begitu? Karena saya sebagai admin memang hanya enable 3 folder. Design team, marketing team, dan sales team. Jadi hanya 3 folder ini saja yang bisa diakses lewat portal Synology Drive untuk keperluan keamanan. Nah, kalau misalnya admin mau nyalain folder lain, gampang. Tinggal klik misalkan product team, lalu enable. Mau simpan berapa versi totalnya, maksimal 32. Nah, kalau default tinggal biarkan saja dan klik OK. Setelah di-enable, kita balik lagi ke portal, lalu di-refresh. Dengan begitu muncullah folder product team. Jadi walaupun ada portal ini memang mudah dan bisa diakses dimanapun, baik di dalam kantor ataupun di luar kantor, kalau sudah disetting ya pastinya. Tapi sebagai admin kita juga tetap bisa memastikan keamanan folder dengan cara hanya menyalakan folder-folder yang boleh diakses lewat portal. Kalau folder akuntansi, finance itu kan terlalu sensitif, jadi nggak dinyalain, misalkan kayak gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu dari sisi admin. Oh, satu lagi, kalau misalkan mau nyalain Synology Chat segala macam gimana caranya? Sama ya, kita tinggal download aja Synology Chat Server. Setelah download nanti keluar ini. Keluar 2 aplikasi, Synology Chat Admin Console dan Synology Chat. Synology Chat ini adalah front end-nya. Jadi kalau sebagai user akses dari mobile app lah, pakai Google Chrome, web browser ataupun agent, nanti bentukannya ke sini. Tapi sebagai admin kita juga bisa mengakses ke admin console. Admin console ini tujuannya untuk apa? Nah, untuk setting beberapa konfigurasi, misalkan berapa besar file yang boleh di-upload lewat chat, kita misalnya setting 10 megabyte biar enggak terlalu besar atau makan ini ya, makan storage misal kayak gitu. Lalu account-nya mau pakai apa, local user atau domain user. Kalau sudah join domain nanti domain user-nya juga muncul di sini.
Jadi seperti ini, simpel sekali. Karena untuk setting admin console Synology Chat sangat-sangat simpel, tinggal di-install, pilih account type, klik OK, dan sudah ready dipakai. Tapi jangan lupa memberikan akses untuk user mengakses ke aplikasi Synology Chat ya. Kalau nggak dikasih permission-nya, mereka juga nggak bisa akses. Oke. Begitu juga dengan Synology Drive, di sini adalah admin console yang disediakan khusus untuk admin, bukan user. Karena di sini ada beberapa fitur yang dimana hanya diperuntukkan admin untuk melakukan monitoring. Monitoring ceknya di sini, misalnya di lognya, si Clara ngapain, ngedit apaan gitu ya. Lalu siapa saja yang terhubung ke Synology Drive ini, semua bisa kelihatan dari sisi admin untuk keperluan monitoring ataupun manajemen. Mhm. Baik, karena waktunya cukup terbatas, kita balik lagi ke slide. Oke. Oke. Nah, sebagai kesimpulan dari webinar hari ini, untuk mengoptimalkan produktivitas bisnis, Anda bisa memanfaatkan solusi dari Synology Office Suite, yang dimana dirancang untuk membuat alur kerja Anda lebih sederhana dan efisien, memastikan Anda memiliki kontrol penuh terhadap data sendiri, dengan tanpa biaya berlangganan, dan juga lengkap dengan integrasi teknologi AI terbaru untuk tingkatkan produktivitas kerja secara menyeluruh. Nah, semuanya serba private, tapi tetap hemat. Dan dengan memanfaatkan solusi produktivitas dari Synology, kami berharap bisnis Anda bisa semakin berkembang dan maju. Baik, nah sampai di sini webinar hari ini. Saya berharap informasi yang dipaparkan bisa membantu dan berguna untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan menyimak sampai akhir. Saya Clara dari Synology, terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Mohon ditunggu sebentar. Oke, slide-nya kita ganti dulu dari punyanya Ibu Clara. Oke. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Clara atas sesinya yang sangat padat ya dalam membahas solusi produktivitas bisnis dari Synology. Nah, sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya reminder lagi untuk agenda webinar hari ini. Sehabis ini kita akan ada sesi talk show FAQ beserta Q&A yang akan dipandu juga dengan Ibu Clara. Lalu kita akan lanjut ke pengisian survei feedback form dan terakhir kita akan ada waktu pengundian untuk live lucky draw di penghujung webinar. Jadi tetap stay tune bersama kami hingga akhir webinar karena untuk pengisian survei feedback form bagi yang mengisi kita akan juga mengirimkan slide dan recording untuk webinar hari ini. Jadi bisa direview lagi. Oke, kita lanjut ke sesi talk show FAQ ya. Kita undang kembali Bu Clara untuk join bersama kita dan membahas apa aja sih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh user. Oke. Oke, Bu Clara mungkin boleh dites mic-nya? Tes. Oke, aman. Aman? Aman. Aman. Kita ganti dulu ya, Bu ya. Oke, kita balik ke file sharing. Nah, ini kebetulan untuk slide hari ini ya, Bu ya, kita juga menggunakan langsung Office slide punya ya, Bu ya. Seperti yang bisa dilihat di tampilan layar, ini kita akan langsung membahas menggunakan slide. Jadi ini sekalian demo sedikit lah untuk tadi yang dijelaskan Ibu Clara bahwa kita bisa langsung kolaborasi di satu file yang sama. Oke, kita langsung presentasi mode aja ya Bu ya. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan paling pertama nih. FAQ yang paling banyak dipertanyakan. Oke, pertanyaan pertama. Ini berapa biaya lisensi untuk solusi produktivitas Synology? Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Hari Haryanto ya. Kebetulan Pak Hari ada tanya, Synology Office Suite apakah membutuhkan lisensi, Bu? Ini mungkin
jawabannya seperti apa, Bu? Oke. Jadi saya rangkumkan kembali, Synology Office Suite ini adalah serangkaian aplikasi ya, ada 7 aplikasi di dalamnya termasuk Notestation, Drive, Office, Mail Plus, Kalender, Konteks, dan Chat. Nah, dari 7 ini, ada 6 yang tidak pakai lisensi sama sekali. Jadi hanya satu, yaitu Synology Mail Plus untuk keperluan mail server itu butuh lisensi menyesuaikan jumlah user atau email yang akan diaktifkan. Dan lisensi ini sifatnya perpetual dan migratable ya. Jadi misalkan perusahaan suatu hari mau upgrade NAS-nya, NAS-nya misalnya beli yang 4 bay dulu nih, habis itu usernya cuma 50. 3 tahun kemudian udah berkembang jadi 200 ya, misal bisnisnya bagus banget nih sampai 200 user. Nah, mereka bisa meng-upgrade NAS-nya menjadi NAS yang lebih baru dan lebih besar, tinggal migrate aja lisensi Mail Plus-nya. Oke, jadi kesimpulannya 6 aplikasi yang barusan saya sebutkan tidak pakai lisensi dan hanya Synology Mail Plus yang butuh lisensi untuk penggunaan menyesuaikan jumlah user. Mhm. Oke, Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu ya. Semoga bisa menjawab juga untuk beberapa pertanyaan di chat box tadi. Oke, pertanyaan kedua ya, Bu ya. Apa aja sih sebenarnya model NAS Synology yang mendukung aplikasi produktivitas? Dan ini kebetulan banyak juga teman-teman yang tanya nih di chatbox. Mungkin ada di web Synology mungkin ada gimana bisa untuk mengecek, Bu? yes, betul sekali. Eh, oke. Jadi model apa saja yang mendukung aplikasi produktivitas? Nah, sekali lagi aplikasi kan ada 7. Kalau 7-7 nggak mau dipakai semua, misalnya cuma mau pakai Synology Drive, tinggal masuk saja ke website Synology dan cari package Synology Drive untuk cek apply models-nya atau supported models-nya. Nah, saya contohkan di sini ya. Kita coba masuk ke Google Chrome, ke website Synology. Oke. Nah, bisa. Ini udah ada linknya nih, udah ada linknya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan saya mau pakai Synology Drive atau Synology Calendar deh, Synology Calendar, tinggal klik aja kalender, scroll sampai bawah. Ini dia. Ini dia semua model NAS Synology yang sudah pasti compatible mendukung aplikasi ini. Nah, begitu juga dengan aplikasi lainnya ya. Jadi perlu dicek satu persatu menyesuaikan kebutuhan, maunya install apa aja. Misalkan Synology Mail Plus. Mail Plus tinggal scroll lagi ke bawah dan ini adalah semua model yang mendukung aplikasi ini. Termasuk sampai model yang 2 bay juga bisa ya, 2 bay desktop ataupun all flash. Jadi tidak ada limitasi sebenarnya dari Synology, limitasinya lebih ke besar kapasitas yang dibutuhkan dan jumlah user yang mau menggunakan aplikasi ini. Karena komputasinya pasti beda-beda untuk setiap model, gitu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan ketiga nih. Oke, kita balik lagi ke slide-nya ya, Bu ya. Ini ya, oke. Oke, kita balik lagi, kita press present lagi. Oke, semoga sudah cukup menjawab ya. Jadi sebenarnya udah ada di website juga ya, Bu ya, untuk cari Betul. apa aja yang NAS yang bisa compatible. Oke, ini untuk FAQ yang terakhir nih. Apa rekomendasi best practice untuk mengamankan layanan di Synology NAS nih, Bu? Kan Oke. kebetulan untuk mengamankan layanan nih banyak juga yang tanya di bagian chatbox. Kira-kira seperti apa, Bu? Oke, betul. Karena pada saat Anda menggunakan Synology Drive, Office, file sharing, bla bla bla, semuanya dijalankan di NAS, dalam arti NAS ini menjadi production. Sangat penting dan harus dijaga agar selalu aktif, tidak downtime, gitu ya. Nah, mempertimbangkan skenario seperti itu, sangat-sangat disarankan NAS yang menjalankan layanan-layanan kritikal seperti ini harus dibangun high availability. Buat apa? Nah, buat meminimalkan service downtime. Jadi kalau kenapa-napa dengan aktif NAS-nya, ada pasif NAS yang automatic failover semua layanan. Dari sisi admin nggak perlu ngapa-ngapain karena sistemnya akan melakukan failover secara otomatis. Dan dari sisi user juga nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka cuma ngerasa, oh kok nge-lag sih 1 menit. Paling kayak begitu. Jadi yang dirasakan dari user bisa diminimalkan dan kerjaan dari sisi admin juga bisa diminimalkan seminim mungkin. Nah,
Synology High Availability ini kan harus dalam satu lokasi ya, satu lokasi menggunakan direct attach, cable. Jadi dia tidak melindungi ancaman dari disaster gitu, ancaman dari bencana. Misalkan ada hacker lah, bencana lain lah, kebakaran, banjir, segala macam itu Ransomware kan, gitu ya? disaster ya Oke. itu. Jadi selain high availability, sangat-sangat disarankan NAS ini harus direplikasikan lagi ke remote. Ditambah dengan fitur immutable snapshot untuk melawan ransomware yang lagi rame sekarang, ya. Jadi kalau kita bicara rekomendasi best practice, kita sarankan minimal ada 3, active NAS, passive NAS, dan juga remote NAS. Active NAS sebagai production, passive NAS sebagai failover-nya yang otomatis, dan remote NAS sebagai disaster recovery plan. Jadi kalau bicara best practice kira-kira seperti ini. Mhm. Oke, ini untuk, package-nya semua bisa langsung di-download di package center ya, Bu, ya? Betul sekali. Untuk immutable snapshot dia di dalam snapshot replication-nya ya berarti, Bu? Betul, fitur Oke. immutable snapshot ini adalah fitur yang ada di dalam snapshot replication, nama aplikasinya. Jadi Oke. tidak saya paparkan hari ini karena dia tidak ada hubungan langsung dengan solusi produktivitas, tapi siapa tahu pada tertarik dengan solusi ini, mohon tinggalkan feedback-nya di survei Oke. nanti ya. Jadi siapa Mungkin tahu ada yang mau pelajari tentang backup iya, nih, bisa nanti di-request, siapa tahu next webinar kita bahas tentang backup, betul bisa sekali. Kita banget. bahas tentang ransomware. Nah, itu ada serangkaian aplikasi lagi yang berbeda karena hari ini topiknya adalah produktivitas bisnis, gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Ibu Clara untuk FAQ yang bisa dibagikan. Nah, kebetulan nih kita udah rangkum juga nih tadi pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman sekalian yang di chat box. Kita udah pilih nih, jadi pertanyaan yang sesuai dengan topik hari ini. Jadi terkait produktivitas bisnis. Kita langsung jawab aja ya Bu ya. Yes. Oke, ini menjawab dari untuk Pak Suryanto. Jadi Pak Suryanto ada tanya, sistem sinologi ini bisa diintegrasikan nggak sih Bu dengan Active Directory Domain Windows Server? Iya, Kebetulan ada banyak juga yang tanya, bahkan ada yang sharing juga Bu, katanya dia udah langsung mhm. install. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Yes, bisa diintegrasikan dengan cara kita join-kan Synology NAS ke AD existing di kantor Anda. Dan justru itu sebenarnya direkomendasikan ya, direkomendasikan. Kenapa? Karena pada saat Anda membuat permission, kita mapping permission ke user, lalu mappingnya langsung ke domain user ataupun domain group. Jika suatu saat Anda mau menambah Synology NAS lagi, nah NAS baru itu tinggal join aja tuh ke domain yang sama dan dia akan memiliki hak akses yang sama dengan Synology yang sebelumnya gitu. Jadi dengan adanya join domain ke AD ataupun ke LDAP itu bisa membantu autentikasi user di sisi admin ya, seperti itu. Jadi jawabannya bisa ya. Baik itu pakai AD, LDAP, Azure AD juga bisa. Mhm. Oke, sebentar Bu. Oke. Baik, semoga menjawab ya untuk pertanyaan Pak Suryanto dan beberapa pertanyaan yang tadi ada di chat box terkait dengan Active Directory. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita langsung gabungkan nih Bu, pertanyaan dari Pak Paul dan Pak Ardi. Ini kira-kira Synology bisa nggak diintegrasikan dengan Microsoft 365 ataupun Google Workspace? Atau kalau misalnya tidak bisa diintegrasikan, ada workaround-nya Bu, yang kita bisa bergabung lah Oke, dengan dua ini. baik. Jadi untuk hal ini saya akan bagi menjadi 2 ya. Kalau kita bicara integrasi untuk Microsoft 365 dan Google Workspace, biasanya Synology bisa digunakan untuk membackup data dari layanan yang ada di Microsoft ataupun di Google Workspace. Nah, hal ini kenapa? Karena Microsoft 365 itu ada banyak layanan di dalamnya. Ada Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Teams. Itu kalau butuh di-backup masuk ke Synology, jawabannya bisa. Menggunakan apa? Aplikasi bawaan namanya Active Backup for Microsoft 365 dan itu license free too. License free juga, tinggal di-download aja di Package Center. Begitu juga dengan Google Workspace, di dalamnya kan ada Gmail, ada apa, Google Drive ya, ada Google Drive, ada kalender, ada konteks. Nah, itu semua kalau mau di-backup masuk ke Synology, pakai aplikasi backup namanya Active Backup for Google Workspace. Sama license free dan tinggal di-install di Package Center. Nah, itu kalau kita bicara integrasi dengan satu keseluruhan platform Microsoft 365 dan Google Workspace. Oke. Tapi kalau bicara sinkronisasi
Untuk Microsoft 365 yang disinkronisasi itu biasanya OneDrive-nya, itu bisa. Pakai apa? Pakai aplikasi namanya CloudSync. Itu Di juga packet center juga, packet Bu? center juga, betul. Oke. Nah, jadi kalau Microsoft 365 biasa sinkronisasinya sama OneDrive, OneDrive Business misalnya gitu ya. Kalau Google Workspace yang disinkronisasi biasanya Google Drive-nya, kayak gitu. Jadi kalau sinkronisasi hanya untuk OneDrive atau Google Drive, tapi kalau kita bicara satu platform seutuhnya, kita sudah bicaranya backup, bukan sinkronisasi. Dan dua-duanya bisa, ya, Bisa. gitu. Oke, baik. Ini kebetulan tadi, buat nge-summarize ya, berarti, untuk backup kita bisa untuk keseluruhannya dan tadi untuk sinkronisasi untuk Microsoft 365 pakai CloudSync ya, Bu, ya? Betul Nah, kita sekali. udah kirimkan tuh tadi admin udah kirimkan link CloudSync ke Iya, mungkin kita coba chatbox. kasih lihat. Mau didemokan langsung? Iya, biar Boleh kita boleh, demokan Bu? langsung nih ya, langsung to the point, biar kelihatan Oke. langsung ya. Jadi 3 aplikasi yang saya sebutkan barusan, tinggal di-install aja di sini. Nah, Mungkin ada muncul boleh tuh. pelan sebentar ya, Bu, ya? Mungkin Muncul nggak? layarnya masih Masih loading. iya masih loading. Oke, sudah boleh Aman? lanjutkan, Bu, aman? Aman, oke. Jadi masuk ke packet center, sudah ada beberapa aplikasi yang kita sediakan. Active Backup for Microsoft 365, Active Backup for Google Workspace. Yang warna kuning itu ya, Bu, ya? Betul, Oke. seperti namanya ini for backup. Backup dalam arti dia ada schedule-nya masing-masing. Jalannya setiap sejam sekali misalkan kayak gitu atau, berdasarkan hari dan tanggal jam-jam tertentu. Jadi based on schedule, bukan real time, ya. Nah, kalau butuhnya sinkronisasi kita juga ada, namanya CloudSync, ini dia. Nah, CloudSync ini adalah aplikasi untuk ini tinggal di-install gitu ya kalau NAS-nya punya internet. Jadi CloudSync ini fungsinya untuk sinkronisasi antar folder di Synology dengan folder yang ada di OneDrive, Google Drive, Dropbox, segala macam public cloud yang ada deh. Nah, S3 juga bisa pakai CloudSync. Dan ini sifatnya sinkronisasi, dalam arti dia real time, jadi setiap ada perubahan akan langsung disinkronisasikan. Seperti itu, ya. Nah, kenapa download-nya pelan? Internet saya pelan, ya. Oke, kita Oh, udah ba terinstall, Bu? ya, nggak apa-apa, kita balik dulu ke pertanyaan, takutnya agak Oke. lama. Oke, kita balik ke pertanyaan ya. Takutnya kendala waktu nih nanti belum terjawab pertanyaan lainnya. Oke, kita lanjut. Dari Pak Said, apakah Sinologi hari ini sudah bisa terintegrasi dengan AI? Mhm, Kebetulan kan AI ini topik yang dibahas paling hot topik ya, hot betul, issue ya, Bu ya. yes. Kira-kira tadi sudah dibahas sih sebenarnya. Masih beta Masih beta. masih Oke. beta. Nah, siapa tahu Bapak Ibu sekalian mau cobain langsung, kita balik lagi ke NAS, ke DSM, biar saya kasih lihat juga ya. Oke. Jadi, untuk AI, Sinology AI Console tepatnya, itu sudah ada, sudah ready, tapi beta version saat ini. Official-nya nanti akan dirilis di Q4. Nah, di mana kita mengakses beta beta program itu di sini. Beta packages ya. Nah, ini dia Synology AI Console di mana Anda bisa mengintegrasikan layanan AI third party untuk menambah fitur AI di solusi produktivitas Synology. Caranya sangat gampang, kita tinggal masukin aja integrasi menggunakan key API dari third party service yang Anda pilih. Siapa saja itu? Dari Amazon Bedrock, Azure, Baidu, Google, ya ini ada banyak OpenAI, biasanya yang paling populer, ChatGPT kan OpenAI ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan, paket langganan Anda, setelah dapat key-nya, masukin ke sini, dan sinologi Anda, terutama solusi produktivitasnya bisa menggunakan fitur AI, seperti Oke, itu. berarti udah ada ya Bu ya Udah sebenarnya udah ada, terintegrasi tapi masih beta. masih beta, Oke, official-nya akhir tahun harusnya aman, baik. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan. Semoga sudah terjawab ya untuk Pak Said. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ali, apakah Sinologi ada antivirus untuk pengecekan file yang disimpan, Bu? Ada. Ada. Nah, balik lagi kita ke ini, Oke, ini ke langsung DSM. Iya, didemonstrasikan langsung biar ya, lebih biar langsung to the point. betul, biar langsung jelas gitu ya. Nah, untuk antivirus di Synologinas menyediakan 2. Apa aja itu? Ada antivirus Essential dan Hmm, antivirus by McAfee. Interface-nya sama persis. Jadi bedanya apa? Bedanya di database virus yang digunakan. Oke. Kalau Essential ini open source pakai claim AV, Hmm, tapi kalau McAfee ya pakai database yang McAfee.
Jadi Oke. karena pakai punya McAfee, ini ada subscription-nya. Dia bukan open Oh, source. karena ngikut ke McAfee Iya, punya. jadi Oke. ini ada database menggunakan McAfee dan ada biaya subscription setahun atau 2 tahun sekitar 20 sampai $40 ya per tahun. Dan itu dihitung untuk satu NAS ini. Oke, Dan baik. sekali lagi harus saya ingatkan, ini adalah antivirus yang dijalankan per schedule, bukan real time. Dia bukan detection response, bukan real time deteksi virus ya. Jadi dia akan men-scan file yang disimpan di Synology NAS menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan setiap hari jam 11 malam kayak gitu ya. Mhm. Jadi ini adalah 2 antivirus yang bisa di-install di Synology NAS Anda. Oke, baik, kita kembali lagi. Oke. Oke. Ini pertanyaan tambahan, apakah bisa Synology tidak hanya on premise tetapi bisa diakses online seperti OneDrive? Sebenarnya Synology NAS itu on premise karena semua datanya itu disimpan di NAS sendiri. Nah, itu Oke, sebenarnya yang dimaksud dengan on premise, betul. tapi akses dari user tetap online, tetap online. Oke, ini menjawab Nah, ya untuk Ibu harusnya ya. ya jadi kayak OneDrive Synology ada Synology Drive. Betul. Kalau misalnya apa exchange online Synology MailPlus. Oke. Jadi servernya itu running di atas Synology NAS Anda sendiri yang disimpan di kantor sendiri. Jadi Jadi on bukan premise. third party lah anggapannya. Iya, jadi Kita bisa dikelola sendiri. lihat. Ya, Oke. tapi user pada saat mengakses ke layanan itu tetap online. Nah, jadi nggak harus akses lewat LAN ya, enggak ya. Jadi bisa pakai koneksi internet dimanapun, kapanpun, lewat platform yang berbeda-beda tadi tuh. Ada web browser, ada agentnya, ada mobile app, itu udah ready, langsung digunakan aja dari user. Berarti konsep on premise tuh maksudnya servernya di lokal, tetapi akses dan lain sebagainya tetap accessible seperti cloud pada umumnya Yes, online. betul. Makanya kita sebut private Private cloud, cloud, bukan public oke. cloud gitu maksudnya ya. Baik, Jadi aksesnya tetap online tapi on premise untuk manajemen servernya. baik. Kita lanjut. Ini dari 2 pertanyaan dari Pak Asep dan Pak Alvin. Untuk Synology Office, filenya bisa terbaca nggak sih Bu di Microsoft Office? Yes, bisa Bisa. dibaca, cuman tidak bisa diedit langsung ya, Mm-mm. tidak bisa diedit langsung. Bisa di-view, bisa dibaca, di-browsing. Kalau butuh edit langsung dari Synology Office, dia butuh di-convert dulu Di jadi convertnya Synology langsung. Office. Oh, langsung Ah, itu. betul, nanti Oke. convert-nya langsung dari sisi, Usernya. di portalnya itu, heeh. Oke. Tinggal convert dulu menjadi Synology Office file, baru kita bisa melakukan edit bersama-sama, kayak gitu. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ferry. Apakah MailPlus adalah mail server on premise? Apakah bisa dihubungkan dengan domain bisnis, Bu? Oh, yes. MailPlus adalah server email yang basisnya on premise, jadi dikelola oleh NAS sendiri di lokal dan harus pakai domain bisnis ya, harus pakai domain bisnis agar bisa kirim dan menerima email dari eksternal. Kalau cuman lokal berarti hanya lokal user doang tuh yang bisa email-emailan satu sama lain, tapi nggak bisa menerima email dari luar. Sama aja bohong jadinya ya. Jadi untuk membangun email server di Synology memang dibutuhkan satu domain, domain yang berbayar pastinya. Yang kedua adalah public static IP, itu juga dibutuhkan ya. Jadi nggak cuman email doang, tapi masih ada beberapa hal yang harus disiapkan untuk membangun email server. Nah, jadi bisa ya dihubungkan dengan domain bisnis. Oke. Oke. Baiklah, karena keterbatasan waktu ya, sesi Q&A kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk para hadirin sekalian yang sudah mengirimkan pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Clara atas jawaban-jawabannya yang sekiranya bisa menjawab dan insightful untuk para hadirin sekalian. Nah, selanjutnya kita akan memberikan waktu 5 menit untuk mengisi survei giveaway. Oke, terms and condition-nya seperti apa? Nah, jadi untuk pengisian survei, kita ingatkan lagi, pengisian wajib menggunakan email bisnis dan email yang dipakai untuk login webinar hari ini. Dan pengisian survei wajib mengisi dengan benar, baru bisa berkesempatan ikutan lucky draw. Pengisian survei ini akan sangat membantu kami, jadi kita bisa ada insight yang lebih tepat lah untuk selanjutnya kita bisa membawakan konten webinar ataupun event-event yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Pengisian asal akan kami filter untuk tidak dimasukkan ke perhitungan lucky draw. Terus bagi yang sudah isi survei, kita akan kirimkan PPT dan recordingnya juga. Gimana sih cara isi surveinya?
Oke, caranya bisa diklik di bagian atas, layar Anda. Sebentar, kita minta, tim untuk setting dulu ya. Oke, sudah muncul ya? Oke, bisa langsung ketik di atas itu, klik di sini, atau bisa langsung diklik di link yang kita kirimkan barusan di chat box. Sebentar, kita minta, bisa tolong di-pin. Oke, sudah di-pin ya. Bisa langsung diklik, terus kita akan memberikan waktu 5 menit untuk pengisian survei ini, dan kita ingatkan harus menggunakan email bisnis dan email yang digunakan untuk login. Isi survei harus dengan benar karena pengisian asal akan kita disqualified dan kita hilangkan dari perhitungan lucky draw. Kita akan memberikan waktu untuk 5 menit. Baik, kita langsung mulai countdown ya untuk live untuk pengisian surveinya. Kita ingatkan juga kalau misalkan, sehabis pengisian survei kita akan langsung live lucky draw, jadi stay tune, karena perhitungan akan langsung dilakukan hari ini juga. Jawab bagi saya kembali lagi ya, bagi yang menanyakan menggunakan tadi masuk login webinar ini dengan email personal, bisa logout dulu atau re-login, nanti masuk dengan email bisnisnya. Oke, karena nanti kita akan melakukan pengecekan. Oke, baik kita lanjut untuk countdown-nya ya, tinggal sekitar 4 menit lagi. We'll be back soon.
Oke, bagi yang masih perlu waktu sedikit untuk pengisian, apakah masih ada? Ataukah kami akan tutup? Kita cek. Masih ya? Oke, masih. Kalau gitu kita pengisian lagi 5 menit, kita tambahan waktu untuk yang masih mengisi dan mungkin yang sudah mengisi mungkin bisa coffee break dulu ya, mengambil kopi atau mungkin toilet break dulu. Kita akan kembali jam 3.05 waktu Indonesia bagian barat dan kita akan langsung melakukan perhitungan. Oke, kita berikan waktu ya.
Baik, terima kasih untuk yang sudah mengisi survei ya. Oke, kita tutup pengisian surveinya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sembari kita melakukan perhitungan survei, perhitungan lucky draw, kita akan undang kembali Ibu Clara ya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di chat box yang belum terjawab. Mungkin bisa dibantu ya Ibu Clara, kita ajak lagi Ibu Clara untuk join. Oke, Ibu Clara, apa kabar Bu? Halo. Udah siap menjawab pertanyaan lagi ya Bu ya? Iya, saya sedang cek dulu nih, pertanyaannya banyak Oke. sekali ya, Misalkan ada saudara-saudara. yang mau tanya pertanyaan apapun bisa dikirimkan ke chat box sembari kita melakukan perhitungan lucky draw. Jadi saya serahkan waktu ini untuk Ibu Clara. Kita kembali ke share screen ya Bu ya. Baik. Bu, sekalian mungkin kalau misalnya ada yang butuh diskusi sizing, kita boleh share untuk linknya ya Bu ya. Yes, Bisa yes. kemana? Oke, kita share. Nah, bagi yang mungkin ada pertanyaan terkait sizing atau mau menghubungi sinologi expert, bisa diklik di atas. Ini bukan survei ya, ini untuk diskusi implementasi. Jadi pengisian hanya untuk orang-orang yang memang butuh sizing atau butuh diskusi atau pengadaan atau POC terkait. Oke. Waktu saya serahkan ke Ibu Clara ya. Baik. Oke, tes-tes. Aman, aman. Nah, sembari menunggu perhitungan dari Ibu Jovita, saya akan cari lagi beberapa pertanyaan yang mungkin tadi belum terjawab, tapi lumayan penting ya. Saya scroll dulu sebentar. Mana? Baik, saya lihat dulu. Ada pertanyaan, boleh rekomendasi UPS yang bisa diintegrasi untuk DS423 Plus? Nah, tidak peduli itu UPS atau RAM, hard drive, SSD atau apapun aksesorisnya, jangan lupa cek dulu di compatibility list Synology. Ceknya gimana? Ceknya di sini ya, mohon dicek di layar saya. Masuk ke website Synology, synology.com, klik support di sini ada product compatibility. Nah, setelah klik ini, kita pilih compatible accessories. Yang kedua ya, kalau yang pertama hanya untuk hard drive, termasuk SSD, HDD, M.2 itu masuknya yang pertama. Kalau UPS, RAM, dan NIC itu masuknya yang kedua, aksesoris. Jadi pilih modelnya, misalkan di S423 Plus. Bentar. 423. Oke, setelah itu klik kategorinya, misalkan UPS, kemudian find accessories, dan di sini adalah list yang sudah direkomendasi compatible, di testing oleh Synology ataupun dari vendornya sendiri. Jadi silakan dicek dulu di website Synology untuk memastikan kompatibilitas dan kestabilan sistem. Baik, itu pertanyaan pertama. Nah, saya dapat lihat juga pertanyaan, apa bedanya file station dengan Synology Drive? Di sini langsung saya kasih lihat aja ya. Jadi perbedaan paling utama antara file station dengan Synology Drive adalah file station ini hanya bisa diakses kalau user punya akses ke DSM. DSM itu apa? DSM itu adalah OS dari Synology untuk perangkat NAS Synology. Jadi dia harus masuk dulu ke DSM, baru bisa akses ke file station. Kalau nggak mau lihat DSM juga bisa sih langsung direct ke file station. Cuman file station ini kita desain hanya untuk keperluan browsing, keperluan browsing. Jadi kalau ada kebutuhan untuk kolaborasi file seperti Synology Office, slide, dokumen, spreadsheets gitu ya, itu nggak bisa pakai file station karena dia hanya bisa diintegrasikan dengan Synology Drive. Dan satu lagi, eee, sharing filenya juga lebih terbatas fiturnya, beda dengan Synology Drive, saya akan kasih lihat sebentar. Oke. Nah, kalau Synology Drive dia itu tampilannya lebih mirip seperti Google Drive gitu ya. Dan kalau kita mau sharing, itu pilihannya lebih strict.
kita klik share di sini, ada pilihan untuk internal ataupun public, dan internal pun itu masih dibagi lagi role-nya ya, dibagi lagi. Saya kecilin biar jelas. Tuh, ada role preview, comment, download, upload, edit, delete, sampai sharing. Sedangkan file station hanya bisa browsing, sharing, dan edit. Nah, dia nggak ada commenting, dia tidak ada fitur-fitur seperti untuk private cloud. Jadi, file station fungsinya khusus untuk browsing file yang ada di NAS, sedangkan Synology Drive itu fungsinya lebih mirip kayak private cloud untuk keperluan sharing file yang lebih advance. Kira-kira seperti itu, dan ditambah lagi dia ada fungsi kolaborasi, sedangkan file station tidak ada. Ya, kayak gitu. Baik, kemudian next saya cari dulu pertanyaannya. Nah, berapa maksimal user yang bisa menggunakan Synology Office di saat bersamaan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan untuk ini saya harus gunakan Synology website untuk menjawab ya. Contoh, saya pakai satu model, model paling umum ya, misalkan RS3621. Yang ini model Rackmount ya. Jadi gimana kita taunya model ini bisa handle maksimum berapa user? Saran saya masuk dulu ke model NAS yang akan digunakan, klik spek di sini. Kemudian scroll ke bawah ada pilihan hardware spek dan software spek, klik software spek. Lalu kita search. Search misalkan Synology Office. Ya, Synology Office. Oke, mana dia? Oh, typo. Nah, Office. Jadi di sini ada tulisannya untuk model RS3621 XS Plus, Synology Office disarankan maksimumnya 2.300 user. 2.300 user. Dan untuk user sebanyak ini kita sarankan minimal RAM-nya juga harus 64 GB ya. Jadi masing-masing model Synology juga sudah ada number-nya sendiri-sendiri, tinggal dicek langsung di software spek masing-masing model. Nah, kebetulan Ibu Jovita sudah selesai kalkulasinya, kita balik lagi nih, langsung aja kita lakukan lucky draw untuk pemenang yang beruntung. Saya kembalikan ke Ibu Jovita, silakan. Suara saya terdengar ya? Oke, kita sudah kembali untuk perhitungan lucky draw. Oke, udah kembali semua ya? Sebentar. Mohon menunggu sekejap. Kita copy paste dulu. Oke. Oke, apakah terlihat? Oh, belum ya. Sebentar, saya sharing dulu. Oke, terlihat ya. Oke, untuk terms and condition kali ini, bagi yang emailnya terlihat, nanti kita akan cek dulu sama tim. Jadi kita akan boleh ketik hadir di bagian chat, dan nanti kita akan minta untuk buka mic ya. Untuk buka mic, mungkin Bapak dan Ibu yang emailnya akan terpilih, buka mic, dan nanti bisa langsung hadir gitu. Oke, kita langsung klik ya. Oke. Mohon menunggu. Atau karena kebetulan nih, bagaimana buka mic, nanti kita akan langsung, kita yang berikan permission untuk mic-nya dibuka bagi yang menang. Nah, nanti bisa dibantu ya untuk yang pemenang. Oke, kita langsung klik aja. Oke. Kita lihat siapa, mungkin tim yang lain bisa tolong dibantu screenshot ya. Oke, ini sepertinya sudah terpilih. Oke, selamat kepada alfi@arsari.co.id.
Tidak ada tombol mic, tidak apa-apa, karena kami yang akan grant permission. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Alfi, kita lihat. Pak Alfi Arsari, mohon bantuannya untuk muncul. Bisa chat saya, bisa sebentar. Mohon bantuannya ya bagi yang emailnya tidak muncul di layar untuk tidak mengetik hadir, biar timnya bisa muncul. Pak Alfi. Pak Alfi bisa dibantu chat sekarang? Pak, iya, ini ada ya, sebentar, saya sudah like. Saya cek dulu. Saya pin dulu satu orang. Ini ada satu orang, Pak Alfi Ferdian O. Kita cek apakah betul. Arfi Ferdian O. Oke, Alfi Ferdian O. Betul. alfi@arsari.co.id. Oke, yang dipin sudah betul. Kita minta untuk bantuannya turn on microphone ya. Saya sudah turn on permission ya, Pak. Pak Alfi. Bisa dibantu, Pak? Diklik bagian kanan atas ada yang bentuknya kayak mikrofon. Oke. Sebentar, kita lihat lagi. Pak Alfi udah muncul padahal. Pak Alfi bisa dibantu untuk buka. Kita jadiin guest speaker aja. Iya, Pak Alfi bisa buka mic-nya, Pak? Oke. Apa betul dengan Pak Alfi dengan emailnya? Iya betul, Mbak. alfi@arsari.co.id ya, Pak? Iya. Oke, baik. Nanti kita akan hubungi lebih lanjut ya, Pak, untuk penerimaan hadiah. Congrats, Pak Alfi. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Sampailah kita di penghujung webinar hari ini ya. Kita ucapkan selamat juga kepada Pak Alfi atas sudah memenangkan untuk lucky draw hari ini. Oke, sebentar. Sembari kita melakukan ini, kita akan kirim linknya di grup ya, di chat box. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan untuk para hadirin sekalian yang secara aktif mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, materi seperti recording atau PPT kita akan kirimkan lewat email ya, jadi stay tune. Kemudian untuk pemenang in-session quiz yang akan mendapatkan OVO, nanti kita akan langsung undi setelah webinar selesai, jadi kita akan baru dapatkan insight yang sudah mengisi yang voting in-session oleh Bu Clara tadi, baru nanti kita akan screen record nih untuk proof transparansi bahwa kita melakukan secara transparan dan secara lucky draw. Oke. Baiklah, untuk giveaway nanti kita juga akan menghubungi Pak Alfi secara langsung ya ke email. Baiklah, dengan ini berakhir sudah webinar bertajuk modernisasi produktivitas bisnis dengan NAS. Jika ada kebutuhan diskusi pengadaan, bisa dikirimkan inquiry lewat link yang